Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pritiani Putri dengan NIM 2300219. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang berjudul Manajemen Pendidikan, Konsep Perorganisasian Pendidikan. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Sulwestri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sistem Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, judul buku Manajemen Pendidikan, pengarang Ferry Tirtoni MPD dan Fitri Wulandari MPD. Penerbitnya Sida Press, tahun terbit 2021, nomor ISBN 978-623-6292679, dan jumlah halaman yaitu 110. Daftar isi bagian yang pertama yaitu ada pengertian pengorganisasian, struktur dari pengorganisasian, kultur dalam pendidikan, prinsip dalam pengorganisasian, pengertian dan konsep pengorganisasian, dan pergerakan pendidikan. Bagian pertama, pengertian pengorganisasian. Organisasi ialah suatu tindakan yang dikerjakan dua orang atau lebih dan mencapai tujuan bersama. Adapun menurut para ahli, pengertian organisasi ialah menurut pendapat Prof. Dr. SP Siagian, organisasi ialah suatu tujuan yang dicapai dari satu persekutuan antara dua orang atau lebih dan terikat formal, ini dalamnya ada bawahan, atasan. Jika dikaitkan dengan dunia pendidikan, organisasi pendidikan ialah suatu wadah atau tempat untuk menimba ilmu oleh murid dari seseorang guru, serta melakukan aktivitas lainnya untuk mencapai cita-cita dari tujuan pendidikan. Adapun pengorganisasian pendidikan ialah suatu proses untuk membentuk suatu sistem pendidikan. Selanjutnya, struktur dari pengorganisasian. Dalam struktur pengorganisasian yang dibuat tidak hanya untuk menggerakkan anggota organisasi, melainkan membuat rumus mekanisme pekerjaan untuk organisasinya. Semua rumus-rumus itu dikerjakan setiap unit kelompok, kemudian dibagi sesuai kompetensinya masing-masing. Yang pertama ada optimalisasi unit dilakukan agar bisa menjadi lebih efisien dan efektif, harus memasangkan unitnya setiap program dan departemen. Yang kedua, penjajaran vertikal, ialah setiap anggota wajib memiliki penjajaran horizontal, ialah menyelesaikan masalah secara efektif, biar terpentingnya, yaitu harus memiliki pemahaman terhadap tujuannya dari bagian-bagian lain organisasi. Kompetensi agar unit dan departemen program harus dihilangkan. Dan yang keempat, adanya komando dari setiap proses, semua rancangan kurikulum, dan administrasi diatur oleh seorang komando. Selanjutnya, kultur dalam pendidikan. Pendapat Stephen P. Robbins ialah sebuah organisasi yang memiliki satu tujuan bersama dan dikerjakan oleh bersama-sama. Menurut pendapat Michelle Armstrong, adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang memiliki interaksi bersama. Dan menurut Davis 1948 menyatakan, aturan berlaku dalam organisasi itu merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai dasar pengorganisasian yang harus dijiwai, dipraktekkan dalam budaya pengorganisasian. Dalam pembentukan suatu organisasi juga perlu adanya leader atau pimpinan yang dengan sikap bertanggung jawab serta konsisten untuk mengingatkan para anggotanya akan nilai dari visi dan misi kepada bawahannya, yang nantinya dapat menjadi contoh anggotanya dalam berperilaku dan meningkatkan kinerjanya. Next, selanjutnya ada prinsip dalam pengorganisasian. Prinsip yang harus diperhatikan dalam adanya hubungan pengorganisasian, hal pokoknya dapat dijelaskan
di bawah ini merupakan prinsip pengorganisasian. Yang pertama, membuat sebuah tujuan yang terang dan jelas. Yang kedua, tujuan yang direncanakan telah disetujui oleh anggotanya. Yang ketiga, adanya kesatuan arah tindakan dan pikiran menjadi searah. Yang keempat, adanya kesatuan perintah. Anggota mempunyai satu atasan langsung atau satu komando. Yang kelima, wewenang dan tanggung jawab. Seseorang di dalam organisasi tersebut harus seimbang. Yang keenam, struktur organisasi disusun sederhana sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, pola dari sebuah organisasi bersifat tetap atau permanen. Yang kedelapan, jaminan keamanan dalam berorganisasi. Yang kesembilan, bahan-bahan organisasi dan tujuan pengorganisasian harus ditulis jelas ke dalam struktur pengorganisasian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan konsep pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang berkaitan dengan proses penyusunan, pengaturan, dan pembagian tugas wewenang, serta tanggung jawab kepada setiap individu atau kelompok dalam organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Konsep pengorganisasian menekankan pada pembentukan struktur kerja yang jelas, adanya koordinasi antar bagian, serta penempatan sumber daya manusia sesuai kemampuan dan keahliannya. Dengan adanya pengorganisasian, setiap anggota organisasi mengetahui tugas dan perannya masing-masing, sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih teratur, terarah, dan mampu menciptakan kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, pergerakan pendidikan. Pengertian pergerakan pendidikan. Pengertian pergerakan yang disebut juga dengan actuating. Pendapat dari Georgi Terteri 1986 menyatakan actuating ialah penggerak yang menggerakkan anggota organisasi yang dilatih untuk mencapai tujuan bersama hingga targetnya. Fungsi paling dominan di manajemen untuk mengupayakan segala sesuatu dari berbagai macam jenis, mulai dari tingkat bawah sampai atas, berusaha untuk mencapai rencana dengan tujuan bersama. Mencapai pelaksanaan actuating menjadikan perencanaan sesuai apa yang diharapkan bersama, yang melalui pengarahan dan motivasi yang menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Selanjutnya, tujuan actuating. Tujuan atau fungsi actuating untuk merealisasikan hal-hal yang disusun dalam fungsi perencanaan. Menurut Azwar 1996 ialah menciptakan suasana bekerja yang lebih efisien, mengasah serta mengembangkan keterampilan anggotanya, mewujudkan suasana dan rasa cinta akan pekerjaannya, dan mengembangkan organisasi lebih dinamis. Selanjutnya, ciri-ciri pergerakan atau actuating. Yang pertama, mengadakan rapat untuk menjelaskan tujuan serta dalam berorganisasi. Yang kedua, setiap anggota wajib menyadari, mengerti, dan menerima setiap tugas dan peran mereka. Yang C, menjelaskan kebijaksanaan yang ditempuh oleh organisasi demi tercapainya sebuah tujuan, yang adanya pemahaman terhadap struktur organisasi oleh tiap anggota. Setiap anggota memiliki tugas atau peran yang penting sesuai dengan yang diberikan oleh pemimpin mereka dengan baik dan benar. Selanjutnya, menekankan pentingnya kerjasama dan melaksanakan kegiatan yang perlu dilakukan dan memperlakukan para anggota organisasi itu dengan baik dan manusiawi, dan memberikan reward kepada setiap anggota organisasi di atas kerja keras yang mereka lakukan. Baiklah, itulah sebuah reviewan buku tentang manajemen pendidikan dalam pengorganisasian pendidikan. Baiklah, kalau ada salah saya dalam menjelaskan sebuah reviewan buku, saya minta maaf. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.